Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Ta'ala pada hari ini, hari Ahad tanggal 7 Ramadan 1445 Hijriah. Kita diizinkan Allah untuk watawasau bil haqq wa watawasau bis sabr. Baru kemarin mulai Ramadan, sekarang udah tanggal 7. Tiba-tiba nanti udah nuzul Quran. Tiba-tiba insya Allah sudah Lailatul Qadar. Tiba-tiba udah langsung Idul Fitri. Walaupun kemarin mulainya beda ya Pak Haji ya, mudah-mudahan besok 1 Syawalnya sama. Karena dengar-dengar pemerintah itu cuma 29 hari, Muhammadiyah 30 hari. Pada kesempatan ini mari kita ngulang-ulang kaji lagi, yaitu khususnya tentang Al-Quran yang bulan Ramadan ini juga salah satu namanya disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah memang menyebutkan tentang keotentikan dan kemutlakan Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu kebetulan di YouTube saya ketemu dengan satu file tentang Al-Quran yang ditemukan sekian ratus tahun yang lalu. And I just found a copy in a bookshop of the Quran, 253 years old. Here is the opening surah of the Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ketika mendengar kata Al-Quran, maka mungkin yang pertama kali terbesit dalam pikiran kita adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, di mana keajaiban dan keberkahan ada di dalamnya, dan tentunya petunjuk bagi umat manusia. Namun tahukah kalian, salah satu hal istimewa dari kitab suci umat Islam ini selain daripada itu adalah keautentikan atau keasliannya. Seorang kolektor buku dan kitab antik asal Amerika Serikat bernama Reed Moon ini telah membuktikannya. Sebagai seorang kolektor, Reed mendirikan perpustakaan untuk buku dan kitab-kitab kunonya yang ia beri nama Moon's Rare Book, di mana di dalamnya terdapat beberapa salinan kitab suci Al-Quran yang berusia ratusan tahun yang ditemukannya dari berbagai penjuru dunia. After my previous video on the Quran, I have had many requests to show detailed pictures of the inside, and I will do that now. Now, the Quran was first written about 1,400 years ago. This copy is about 300 years old, this copy is about 200 years old, and this copy is more recent. The Quran is the sacred scripture of Islam and is regarded by Muslims as the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. Now we will take a look, and I will show you all three. Here is the opening surah of the 300-year-old copy of the Quran. For those of you who can read it, what do you think? Does it read the same? Here is in the same 300-year-old copy toward the end of the Quran. Here is the 200-year-old copy. Here is toward the end of the Quran in the second copy. And here is the smallest version in the opening surah. I'm in Tokyo, Japan. Bapak Ibu sekalian, Allah dengan tegas memang di surat Al-Hijr ayat 9, surat 15 ayat 9, tentang keotentikan dan kemutlakan Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kalau Bapak dan Ibu sempat buka YouTube, sekarang di Amerika itu ada anak muda yang hampir setiap saat menjelaskan kepada kaum Nasrani dan kaum Yahudi
tentang kebenaran Al-Quran. Namanya Sabil Ahmad, SAB2EEL Ahmad. Itu insya Allah kemampuannya seperti Pak Zakir Naik, seperti Pak Ahmad Didat. Nah di situ saya pribadi mendapatkan pelajaran memang, karena dengan santunnya dia menjelaskan betapa Al-Quran itu memang kitab yang sangat luar biasa. Satu-satunya kitab di dunia ini yang cara membacanya pun diatur. Tidak bisa basing-basing deh membacanya. Kita sebut dengan aturan tajwid. Karena panjang pendek itu bisa berakibat pada maknanya. Terus satu lagi, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, tapi orang non-Arab pun dengan izin Allah dengan mudah bisa membacanya, bahkan menghafalnya. Kalau kitab suci yang lain, pertama sumbernya juga dipertanyakan, karena diturunkan dulu kayak Taurat kan diturunkan dalam bahasa Ibrani sebetulnya, dalam bahasanya orang Yahudi. Kalau Kristen mungkin dalam bahasa yang diturunkan kepada Nabi Isa, berasal dari Injil. Cuma semuanya tuh nggak ada bukti otentiknya. Seperti yang tadi dikatakan 300 tahun, 500 tahun. Karena Bible sendiri sampai hari ini banyak versinya. Dan setiap versi berbeda. Jadi jangankan dihafalkan, yang nak dihafalkan itu yang mana pun buat mereka juga timbul persoalan. Nah kita bersyukur Allah mengatakan di surah Al-Hijr ayat 9 ini, kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang meliharanya. Dan kita lebih bersyukur lagi karena di zaman Umar bin Khattab sudah dimulai pengumpulan naskah Al-Quran itu. Walaupun pencetakannya baru dimulai di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya Al-Quran yang kita kenal, mushaf itu disebut dengan mushaf Utsmani. Dan itu pun sebetulnya awal-awal dulu dicetak, itu gundul. Baru diberi tanda baca dan dibagi menjadi 30 juz itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang membantu kita-kita yang non-Arab untuk mampu membaca dan memahaminya. Nah Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang sampai hari ini masih relevan diajukan memang. Kapan Al-Quran diturunkan? Yang jelas Quran yang diturunkan pada Rasulullah SAW pada saat itu bukan berbentuk kitab yang kita kenal sekarang. Tapi berbentuk wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Direkam di otaknya Rasulullah. Kemudian beliau sampaikan kepada sahabat. Ya, kita sekarang yang mengerti tentang kemajuan teknologi multimedia, bisa membayangkan Pak Habib, manalah Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah itu kepada para sahabat pada waktu itu. Alat bantu belum ada. Whiteboard tidak ada. Layar tidak ada. Tapi beliau menyampaikan dengan sebelumnya Rasulullah sendiri dikatakan oleh Al-Quran, sanukri'uka falatansa. Rasulullah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, beliau tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah menghendaki. Jadi Rasulullah yang awal-awal disebut ummi, yang tidak bisa baca tulis itu, setelah Al-Quran diturunkan, beliau bertransformasi jadi orang yang sangat cerdas. Makanya ilmuwan-ilmuwan sekarang terkaget-kaget ketika menemukan fakta, hal itu sudah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Sementara beliau diklaim sebagai seorang yang tidak bisa baca tulis. Artinya ketika dia menyampaikan ayat-ayat Allah, jelas itu bukan kalimat dia. Tapi adalah kalimat Allah yang disampaikan lewat malaikat Jibril. Nah dalam Al-Quran memang tegas dikatakan, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linas
wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ini yang menjadi judul kita pada hari ini. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda furqan antara yang hak dan yang batil. Saya nggak tahu waktu Pak Haji Juliar ngasih nama sekolah ini dulu apa terinspirasi dari ini atau apa gitu ya. Tapi yang jelas memang Al-Quran itu sendiri menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nanti kita bisa lihat keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran yang orang-orang non-muslim pun sekarang terpaksa mengakui. Kenapa? Kata-kata dalam Al-Quran itu semua berimbang. Kata-kata dunia dengan akhirat seimbang. Kata-kata bulan itu 12. Kemudian hari jumlahnya 365 dan seterusnya. Jumlah nama neraka dengan surga juga seimbang dan seterusnya. Di mana tidak mungkin itu bisa mampu dibuat oleh seorang makhluk. Yang bisa membuat demikian hanyalah Allah Al-Khaliq. Nah Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu memang khusus. Pertama, satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Terus yang kedua, ternyata semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi, itu diturunkannya di bulan Ramadan. Mulai dari Suhuf kepada Nabi Ibrahim, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Rasul. Semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Walaupun karena teknologi, 4 yang awal itu nggak ada bukti otentik cetakannya. Kalau Bapak dan Ibu sempat membeli buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia, itu ternyata memang teknologi kertas yang ditemukan oleh seorang Cina yang namanya Tsai Alun, itu kira-kira tahun 600 Masehi. Begitu juga dengan yang namanya mesin cetak oleh Gutenberg, seorang Jerman, itu baru dibuat di tahun 600-an Masehi. Sehingga memang wajar setelah itu baru ada teknologi cetak di atas kertas. Sebelumnya orang mencatat itu di kulit binatang atau kulit kayu atau di dinding-dinding batu dan tidak lengkap. Nah, di Indonesia memang kita selalu melakukan peringatan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Apa dasarnya? Bung Karno dulu katanya menugaskan kepada Haji Agus Salim untuk nyari tahu kapan kira-kira waktu yang tepat untuk jadikan peringatan turunnya Al-Quran itu. Nah, salah satunya ketemu di surah Al-Anfal ayat 41 ini. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu yang kamu peroleh sebagai pampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari Furqan itu adalah hari kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir pada saat bertemu di Perang Badar, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Tapi kelihatannya bukan permulaan, salah satunya memang diturunkan di tanggal 17 itu, dan Indonesia itu jadi tanggal peringatan nuzul Quran. Walaupun kalau Bapak dan Ibu diizinkan Allah datang ke Tanah Suci untuk umroh dalam Ramadan, amin, tidak ketemu tuh peringatan nuzul Quran di situ. Itu hanya ada di Asia Tenggara, Indonesia, Brunei, Thailand, sama Singapura, sebagian Malaysia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi dasar untuk penentukan nuzul Quran tanggal 17. Walaupun nanti bisa kita lihat sama-sama, ada 2 tahap turunnya Al-Quran itu. Yang pertama sekaligus
dari lauh mahfuz kepada batas langit dunia. Kemudian dari situ kepada Rasulullah. Nah itu yang kelihatannya ada asbabun nuzulnya. Karena Rasul kita ketahui menyampaikan Al-Quran itu dalam jangka waktu yang relatif lama. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah baik sekalian, diriwayatkan oleh Abu Qatadah ketika kepada Rasulullah ditanyakan tentang siam sunat di hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itulah turun wahyu pertama kepadaku. Hari Senin di bulan Ramadan ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu ada 4. Tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28. Nah Rasul pertama kali menerima Al-Quran ketika berada di Gua Hira itu di hari Senin. 13 tahun sebelum Hijriah. Kalau Masehi penanggalannya tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Yaitu ketika beliau menerima surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Nah, logisnya kalau mendengar apa yang Rasul katakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kelihatannya ketika Rasul pertama kali menerima di Gua Hira itu Senin tanggal 21 Ramadan. Bukan tanggal 17. Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Karena pertanyaan berikutnya setelah kapan diturunkan, yang kedua, bagaimana Al-Quran diturunkan? Sekaligus atau berangsur-angsur. Kalau Bapak Ibu buka surat An-Nisa ayat 164, itu tersirat memang yang namanya Taurat, itu diberikan Allah langsung kepada Nabi Musa. Sekaligus kelihatannya. Ya kita memang jadi penyakit kita selama ini kalau bentuk buku yang kita pikir ya kayak kitab-kitab yang kita lihat kan gitu ya Pak Habib ya. Padahal saat itu belum ada teknologi itu. Sebagian juga mengatakan Taurat dengan Injil itu identik. Sama. Cuman itu tadi, catatannya nggak ada. Sehingga susah diyakini kebenarannya seperti apa. Nah Bapak Ibu sekalian, beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan memang turunnya Al-Quran itu 2 tahap kelihatannya. Pertama memang sekaligus, yaitu pada hari yang disebut dengan malam kemuliaan. Ada di surah Al-Qadar, serta ada di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam Qadar, di ayat lain Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang telah memberi peringatan. Kata-kata anzalna dalam surat Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 1 dan Ad-Dukhan ayat 3, ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan tata cara turunnya Al-Quran sekaligus. Dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ya malam dengan Lailai sama ya, malam Qadar. 16 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang lauh mahfuz. Yang sampai sekarang kita sebetulnya mereka-reka di mana itu. Di ayat berikutnya Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, ini diyakini oleh para ahli tafsir, turunnya Al-Quran sekaligus. Tapi belum kepada Rasulullah. Nah, apa hikmah turun sekaligus dan selanjutnya bertahap? Dikatakan bahwa rahasia diturunkannya Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, adalah untuk memuliakan Al-Quran itu. Dan memuliakan orang yang kepadanya Al-Quran diturunkan, yaitu Rasulullah SAW. Memberitahukan kepada penghuni 7 langit bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan pada Rasul terakhir yang mulia, dan umatnya yang paling mulia. Di surah Ali Imran ayat 110 Allah mengisyaratkan itu, bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik, kata Allah. Umat terbaik itu adalah umat Rasulullah SAW. Umat-umat terdahulu itu sudah pada disikat semua dalam tanda petik. Sudah ada yang dilempar dengan batu panas, ada yang dikuburkan, ada yang dibalikkan negerinya. Kalau zaman Nabi Nuh dibikin dengan banjir. Tapi umat Rasulullah SAW belum. Kapan itu umat Rasulullah yang tersisa? Nanti di hari kiamat. Walaupun konon kabarnya ya Pak Haji, ya saya dengar menjelang kiamat nanti orang-orang beriman itu sudah dihabiskan Allah dulu. Yang tersisa di hari kiamat nanti orang-orang yang memang sudah tidak beriman. Nah, kitab itu kini sudah di ambang pintu dan segera akan diturunkan pada Rasul terakhir secara bertahap. Seandainya tidak ada hikmah ilahi yang menghendaki disampaikannya Al-Quran pada Rasul secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang terjadi, tentulah ia diturunkan ke bumi sekaligus seperti halnya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, kapan malam Qadar itu? Pertama kali ketika Al-Quran diturunkan, tanggal 21 Ramadan, diyakini 13 tahun sebelum Hijriah. Kemudian selanjutnya diyakini setiap tahun di bulan suci Ramadan, terutama pada malam-malam 10 terakhir, ketika Rasulullah melakukan i'tikaf. Apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malam-malam dengan beribadah. Beliau membangunkan istrinya bersungguh-sungguh dan serius beribadah. Nah, memang jadi masalah ya Kak Aga ya, di kita ini kan sekarang kayak beberapa mulainya hari Selasa, beberapa mulainya hari Senin, sehingga tanggal ganjilnya jadi beda. Bagaimana menyikapi itu? Kalau menurut kawan-kawan yang lebih alim, ya sejak awal Ramadan ini geberlah beribadah. Jangan hitung genap ganjilnya. Karena kalau kita maksimalkan beribadah sama Ramadan ini, dan dengan izin Allah malam itu Lailatul Qadar diturunkan, alhamdulillah. Karena yang susah di antara kita ini kan sering berhitung-hitung ketika beribadah ini. Di beberapa masjid menanti Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil. Padahal kalau mulainya berbeda, yang dianggapnya ganjil itu malah jadi genap. Jadi yang paling pas kelihatannya memang sejak awal sekarang, maksimalkanlah Ramadan. Salah satu sikap yang benar katanya mensikapi Ramadan itu adalah anggap ini Ramadan terakhir kita. Dan kita menganggap ini Ramadan terakhir kita, insya Allah kita akan serius menjalaninya. Rasul sudah memberikan motivasi. Ramadan itu ibadah sunnah dihitung wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib dihitung berlipat-lipat. Kadang katakan sampai 70 kali dan seterusnya. Tapi yang jelas banyak sekali. Artinya apa? Rugi kalau Ramadan dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebetulnya kita harus bertekad melaksanakan semaksimal mungkin ibadah
Dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk membalasnya. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang bersiam dengan iman dan ihtisaban, akan diampuni Allah dosa-dosanya yang lalu. Jadi Ramadan sebetulnya memang sarana yang paling baik untuk meraih ampunan Allah. Dan Ramadan, Rasul juga mengisyaratkan kalau ibadah-ibadah yang lain, kata Rasul, adalah untuk mereka sendiri, tapi Ramadan itu untuk Allah. Allah yang balasnya. Apalagi bagi kita-kita yang tua-tua ini, apa agak ya? Terasonian kita telah di ujung-ujung ini. Nggak tahu tahun depan ketemu pendak lagi. Sehingga sebetulnya saya dan kita semua harus bersikap, lakukanlah yang terbaik Ramadan ini. Nah, kalau kebenaran malam itu diizinkan Allah, Lailatul Qadar, alhamdulillah. Memang dikatakan lebih utama pada malam-malam ganjil. Tapi tadi seperti kita catat tadi, karena mulainya berbeda, jadi persoalan genap ganjil itu mending sepanjang waktu aja kita maksimalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i memang menyebut tanggal 21. Ibnu Abbas katakan malam ke-27. Nah, ini yang kita kenal waktu kecil-kecil di kampung dulu ya Pak Sahim ya. Tanggal 27 kita waktu kecil-kecil lo bakar-bakar lilin. Pakai apa tuh yang meriam bambu itu. Itu zaman kita kecil dulu belum ngerti, tapi setelah ngerti besar-besar gini, ya bukan itu lagi sebetulnya yang kita pikirkan. Tapi bagaimana caranya kalau malam itu lewat, kita sedang didapati malaikat beribadah maksimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasul menerima Al-Quran bagaimana? Dikatakan bahwa Rasul menerimanya berangsur-angsur. Makanya catatannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dengan surat Al-Alaq ayat 1-5, diakhiri pada saat Haji Wada. Sebagian ulama mengatakan ayat terakhir yang turun itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmatu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku cukupkan untukmu nikmatku dan aku redoi Islam sebagai dinmu, sebagai agamamu. Itu ketika Haji Wada. Kenapa disebut Haji Wada? Rasul berhaji hanya sekali dan itu yang terakhir. Tidak ada Rasul berhaji berulang-ulang itu. Sekali aja. Tapi setelah itu beliau bulan Zulhijjah, Muharram, kemudian Safar ya, Rabiul Awal, 3 bulan setelah itu Rasul diwafatkan Allah. Nah, jadi Rasul dikatakan menerima Al-Quran secara perlahan-lahan, bagian demi bagian. Kenapa harus berperlahan-lahan dan bagian demi bagian? Ya Allah mengatakan untuk memperkuat hati. Makanya ada asbabun nuzulnya. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan surat tentang puasa, tentang siam, Al-Baqarah 183 sampai 187, ada satu ayat yang secara sepintas kita lihat kan nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Yaitu Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu billahi lahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Aku kan kabulkan permohonan mereka yang dekat itu apabila mereka bermohon kepadaku. Tapi 2 syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka meyakini aku, beriman kepadaku, dan dalam mereka mengikuti perintahku. Maksudnya apa? Mengikuti semua perintah Allah dalam Al-Quran dan meninggalkan semua larangan Allah dalam Al-Quran. Dan itu tidak akan kita ketahui tanpa kita lakukan tadabbur, tanpa melakukan pengkajian yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tadi Pak Erwan mutarkan surat Al-Qamar,
surat ke-54. Itu di surat itu 4 kali Allah mengingatkan kepada kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Surat 17 ayat 22, ayat 32 dan 40. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk menjadi pelajaran, kata Allah. Pertanyaannya, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, jadi kepada Rasul memang diturunkan ayat itu pelan-pelan terkait dengan persoalan yang dihadapi masyarakat pada saat itu. Bagaimana Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah? Dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hati agar kamu menjadi salah seorang di antara mereka yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Kenapa harus bahasa Arab? Karena Rasulnya orang Arab. Kalau Rasulnya wong Komering, bahasa Komering. Ini kan juga oleh orang-orang non-muslim dipertanyakan, kenapa bahasa Arab? Kami kan tidak ngerti. Iya karena nabinya orang Arab. Makanya saya dan kita semua sebetulnya di dasar dewasa ini pelan-pelan belajarlah. Walaupun bukan bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran. Makanya anak-anak kita diajar ngaji oleh gurunya kan itu. Minta kepada Allah sebetulnya. Raditu billahi robba, wabil islam madinah, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma. Warzukni fahma. Kenapa? Kepahaman itu Allah yang memasukkan ke dalam hati kita. Kata siapa? Allah. Di mana? Surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmatah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Allah akan menuntun kepahaman itu kepada orang yang dikehendaki. Dan barang siapa yang mendapatkan kepahaman itu, ia mendapatkan karunia Allah yang besar dan tidak akan dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Siapa orang ulul albab? Antara lain Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Nah, ini yang saya sebut tadi Pak Habib. Kepada Musa Allah berfirman langsung. Makanya Nabi Musa itu sebut dengan kalimullah. Ini yang menyebabkan juga orang Yahudi merasa sombong. Dia nggak nganggap kenabian Rasulullah. Di mata mereka yang Nabi itu adalah puncaknya Nabi Musa. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau sempat di beberapa masjid kita, di Palembang khususnya, itu ketika imam membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, ditutup dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Banyak yang bergumam itu. Alaihissalam. Saya tanya kepada beberapa hafiz, mungkin Pak Ade juga bisa jawab itu. Al-Quran itu sudah sempurna. Tidak usah ditambah kurang lagi. Termasuk juga hadis tentang Isra dan Mi'raj pun kenapa harus dikaitkan dengan Nabi Musa? Sebagian mengatakan itu. Ingin memperlihatkan bahwa Nabi Musa itu lebih gerot daripada Nabi Muhammad. Apa oleh-olehnya ya Rasulullah Muhammad? Perintah sholat 50 waktu. Umat kau kecil, tak baca dia tuh tawa. Dan itu menimbulkan pertanyaan bagi beberapa alim ulama, apa memang Allah bisa ditawar? Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masa bisa tawar-tawar? Nah, kembali ke sini. Jadi kepada Rasulullah, Allah menurunkan Al-Quran itu secara bertahap. Pertama ketika di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1-5, dan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 12 tahunan di Mekah, 10 tahunan di Madinah. Umur Rasul ketika menerima wahyu pertama kali 40 tahun. Jadi angka 40 tahun ini Pak Habib itu bukan buatan manusia. Saya lihat-lihat di surah Al-Aqaf ayat 15. Usia 40 itulah usia yang disebut dengan usia dewasa. Ketika itu Rasul menerima wahyu pertama. Terakhir ketika Haji Wada. Hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah 10 Hijriah.
6 Maret 632 Masehi. Saat Rasul berusia 61 tahun Masehi, 63 tahun Hijriah. Nah, Al-Quran itu tersimpan di dalam induk Alkitab Lauh Mahfuz di sisi Allah. Kata siapa? Kata Allah. Sementara Al-Quran yang kita baca sekarang itu mushafnya. Aslinya di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz di surah Al-Buruj ayat 122. Al-Quran yang mulia tersimpan di tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Kata-kata Lauh Mahfuz keluar dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud di sini bukan artinya setiap membaca orang harus berwudu. Memang lebih bagus kalau membaca Al-Quran dengan berwudu. Tapi yang dimaksud itu nanti adalah kita semua ini kalau diizinkan Allah nanti memasuki surganya Allah. Amin. Kita diizinkan nanti untuk menyentuhnya. Nanti. Ini menjadi dasar bagi sebagian ulama mengatakan kalau ngaji, membaca Quran dalam keadaan bersuci. Tapi kan sekarang dengan teknologi, baca Quran kan tidak harus megang mushafnya. Bisa saja diproyeksikan ke dinding. Sehingga setiap saat sebetulnya kita kalau ada waktu ngajilah Al-Quran. Walaupun mungkin saat itu tidak dalam keadaan bersuci. Yang paling baik memang adab-adab baca Quran yang benar sebelumnya. Kita berwudu dulu, ta'awuz, basmalah, baru ngaji gitu ya. Dan yang terbaik kalau baca Al-Quran dengan mulut sendiri. Jangan dengarkan rekaman. Kalaupun dengarkan rekaman untuk membenarkan bacaan, oke-oke saja. Nah, Bapak sekalian sedikit lagi. Al-Quran itu tidak hanya untuk manusia. Tapi Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada seluruh alam. Tabarakalladzi nazalal Qur'an kana ala abdihil liyakuna lil alamina naziro. Peringatan kepada seluruh alam. Tidak hanya kepada manusia. Makanya Rasulullah jadi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diturunkan untuk semesta alam. Nah, lantas bagaimana cara belajar Al-Quran menurut Al-Quran? Warattilil Qur'ana tartila yang pertama. Fa iza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Al-Quran, dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dan jangan kamu gerakkan lidahmu untuk cepat-cepat membaca Al-Quran. Karena hendak cepat-cepat menguasainya. Karena Allah mengatakan, tugas kami memasukkan Al-Quran itu ke dalam dadamu. Tapi kita memang harus berusaha mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya agar kita paham. Berkatalah orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Makanya dengan ketentuan ini sebetulnya yang viral di YouTube beberapa tahun yang lalu tentang sholat tarawih di daerah Jawa Timur, 20 rakaat, tarawihnya 3 rakaat, witirnya diselesaikan dalam waktu 5 menit, itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan. Karena baca Al-Quran, perintah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kapan kita jengok
video klipnya, Allahu Akbar, pecah dikejar apa itu? Allah. Dan hebatnya mereka merasa benar. Allah mengatakan di surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berbuat sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan Rasul mengasih isyarat, taraktu fikum amroini ma in tamassakum bihima lan tadilu abada. Pegang dua hal dari aku, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi baca Al-Qur'an, belajar dengan Pak Ade, belajar dengan guru-guru ngaji, karena cara bacanya pun enggak baca basing-basing. Ro enggak bisa dibaca ra, karena jadinya jadi berbeda. Kalau ada imam yang baca Bismillahirrahmanirrahim, pasti pada makmum enggak nyaman dengarnya. Kenapa? Keliru. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang Nasrani dulu, ketika masih kuliah. Dia nanya yang benar tuh apa, Injil atau Al-Quran? Pertama yang saya koreksi, yang Anda bilang Injil itu bukan Injil. Yang Anda bilang Injil itu adalah Bible. Karena Injil yang asli sudah dimasukkan Allah di dalam Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil itu sudah jadi bagian dari Al-Quran. Dan mereka nggak akan bisa mengucapkan ayat-ayat Bible itu dalam bahasa aslinya. Sementara anak kecil di Palembang yang belum mengaji-ngaji Quran, tadi pagi kebetulan di tempat kami datang imam dari Mesir membawa pesan tentang Palestina, tentang Gaza. Dengan izin Allah, anak kecil itu dengan suara celo-celonya, melok dia membaca ayat. Kebetulan dibaca surat terakhir Al-Baqarah tadi. Kecil pasti dia belum bisa. Tidak ngerti dia yang dibaca itu apa. Tapi dengan izin Allah, bisa dia mengikuti si imam itu. Mana ada kitab yang seperti Al-Quran yang bisa seperti itu. Jangankan 1-2 ayat. Satu Al-Quran penuh itu dengan izin Allah. Ada budak-budak kecil yang mengaji pun belum, tapi lah baca dia. Nanti kita lihat yang namanya Sinaja. Anak cerebral palsy di Lombok. Berjalan kemana-mana pakai kursi roda. Tapi kalau ditanya Al-Quran, 30 juz di kepalanya. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, belajar Al-Quran itu mudah. Asal kita minta izin kepada Allah. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Surah Ad-Dukhan ayat 58. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu mendapat beri kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang bertakwa. Di surah Al-Qamar, surah 54, di 4 ayat Allah mengatakan walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Memang Pak Mukarram kalau dengar melihat masa lalu saya dulu, nyesal nian waktu kecil-kecil lu ngapun enggak dari kecil belajar. Karena di zaman itu yang namanya sekolah ya sekolah umum. Teknik, kedokteran, ekonomi, hukum. Ngaji sambil lewat setelah maghrib. Nggak tahu Pak Aga mungkin lebih beruntung daripada saya. Waktu kecil-kecil dulu, kita ngaji habis maghrib, itu pun banyak lari-larinya dari Pak Ustadznya kan. Lah tua-tua ini baru sadar, oh ruginian dulu tuh. Beruntunglah anak-anak sekarang, metode-metode menghafal Al-Quran jauh lebih maju daripada dulu. Si Kamil, si Ahmad, anak murid Adi Hidayat itu sampai diuji oleh ulama di Saudi. Budak sekecil itu bisa nomor ayatnya, di mana posisinya. Barangkali ketika dia ngaji, mungkin Quran itu dibukakan Allah di depan dia barangkali ya. Tapi kuncinya apa? Mau belajar. Walaupun lah tua pun tidak apa-apa. Lantas apa yang harus dilakukan agar Al-Quran menjadi petunjuk, penjelasan, dan pembeda?
Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi yang takwa. Untuk jadi petunjuk gimana? Ya harus dipelajari. Dibaca ayat demi ayat. Dan Allah mengisyaratkan udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Semaksimal mungkin saya dan beberapa mungkin angkatan yang ketinggalan dulu harusnya mengisi sisa usia yang masih diizinkan ini untuk nambah. Dan sebagaimana tujuan Ramadan yang diinikan oleh Allah dengan bersiam, bahwa manusia itu setiap saat hendaklah bersegera untuk taubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, untuk bisa berbuat baik, kita harus tahu apa kebaikan-kebaikan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, apa yang dilarangnya. Lantas apa yang harus dilakukan agar Al-Qur'an menjadi petunjuk, penjelasan dan pembeda? Baca. Walaupun konsep odoj ini banyak dipersoalkan, tapi paling tidak mungkin selama Ramadan ini semua kita yang ada di ruangan ini targetkanlah paling tidak sekali khatam dari mulut sendiri. Kalau tua-tua model kita ini Pak Agus 3 juz kekecian sebetulnya. Kalau pacak 5 sehari. Kalau 5 sehari artinya selama Ramadan insya Allah selesai 5 kali khatam. Tapi yang jelas setiap saat basahkan lidah kita dengan baca Al-Quran. Pelajari maknanya agar bisa paham. Kalau perlu belajar bahasa Arab untuk lebih memudahkan. Karena ternyata memang belajar bahasa yang paling susah itu belajar bahasa Arab. Diajar tentang tasrif aja udah 6 bulan nggak ngerti-ngerti sampai sekarang. Karena belajarnya lah tua. Kalau masih muda-muda itu mungkin lebih mudah. Jadikan kandungan Al-Quran untuk nambah keimanan. Iman saja tidak cukup, tapi implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amal soleh. Ya di diri, ya keluarga, ya tempat kerja, ya masyarakat, dan bangsa kita. Mumpung belum diputuskan ya Pak Haji, ya kita doalah sama Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita besok ini pemimpin yang memang membawa kita menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mimpi saya itu melihat dulu di Sumatera Barat, seorang gubernur kami dulu namanya Azwar Anas. Itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, Pak Habib, itu keliling daerah itu untuk jadi khatib dan imam sholat Id. Alangkah indahnya Indonesia yang besok-besok ini seandainya Idul Fitri, Idul Adha, yang jadi khatib dan imamnya itu adalah presiden dan wakil presiden. Tidak cukup dengan goyang-goyang dunia ini. Nah, kita bisa lakukan apa? Berdoa yang bisa kita lakukan sekarang. Mumpung bulan suci Ramadan, kita berdoa. Apa cukup itu saja? Tidak. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Jaga dirimu dan keluargamu dari sisa neraka. Ajari keluarga kita untuk dekat dengan Al-Quran. Ajari anak kita untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan Rasul juga berpesan, balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Artinya apa? Semua kita sebetulnya diarahkan untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalau tidak salah di surat An-Nisa ayat 9, kalau nggak salah ya Pak Habib, tolong dicek. Kata Allah di situ, jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu. Kalau nggak salah itu artinya. Artinya memang anak-anak kita mulai dari sekarang, seperti yang jadi program di Al-Furqan, dari kecil ajarkanlah tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Karena kalau ngajar tua agak susah. Kalau tua ini susah ingat, gampang lupa. Kalau anak-anak itu cepat nian dia ngapalnya. Kalau tua-tua ini dibaca yang ini lalu lupa lagi yang lain. Tapi paling tidak ada niat
untuk menjadikan hari ini lebih baik pada kemarin dan hari esok lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan dengan cara begitu Allah akan menuntun kita dan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan daerah kita Indonesia yang tercinta ini menjadi negeri yang diridhoinya. Sampai kapan Al-Quran dibaca? Sampai kita mendapat gelar almarhum dan almarhumah. Sambil tetap berharap mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, yang setelah kita diwafatkan Allah masih tetap mendoakan pada orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa saya share pada kesempatan ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua mampu menjadikan Al-Quran sebagai huda dan penjelasan terhadap huda itu, dan mampu kita jadikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai furqan, membatasi mana yang benar dengan yang salah. Dan dengan demikian mudah-mudahan Allah akan meridhoi kita semua. Dan kita semua nanti akan dipanggil Allah dengan panggilan sayang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada yang keliru, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.